warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini kita akan memecahkan studi kasus bagaimana cara membuat tabel, kita membuat database di sebuah aplikasi Laragon menggunakan idea Visual Studio Code. Nah, untuk pertama, kita perlu membuat project Laravel terlebih dahulu. Seperti biasa, kita langsung membuat projectnya. Kita buat namanya web 12. Langsung kita oke. Oke guys, ternyata nama project kita itu udah pernah ada. Jadi kita ganti ke project aja, project 12. Oke, nah ini di sini Laravelnya. Untuk Laravel itu bakal otomatis terdownload. Nah, kita tunggu aja sampai proses instalasi Laravelnya itu selesai. Ini Laravelnya sudah terdownload. Nah, ini sudah download ya, artinya sukses kita dalam mendownload Laravelnya. Oke, langsung aja kita membuka project Laravel yang sudah kita buat barusan di Visual Studio Code. Caranya kita buka, ini Visual Studio Code saya sudah buka, kemudian kita ke File, ke Open Folder. Nah, kita di sini cari project apa kita buat tadi. Nah, ini ya, jadi kita buat project 12. Tekan langsung aja. Nah, oke, ini merupakan tampilan awal dari project yang udah kita buat tadi. Nah, pertama kita akan memeriksa di ENF nih. Nah, di sini kita lihat, kita ubah aja database-nya ini menjadi database yang kita inginkan. Misalnya DB karyawan. Oke, ini merupakan nama database kita ya. Kemudian kita langsung aja membuat modelnya ya. Kita membuat model, kita ke terminal, new terminal, kemudian kalau sudah, kita buat modelnya dengan mengetikkan sintak berikut ini. Kalian ikuti saja teman-teman, yaitu PHP artisan make kedua model. Untuk model pertama kita buat karyawan. Step M. Oke, langsung saja kita enter. Nah, oke, untuk model pertama yaitu karyawan sudah terbuat. Kita bisa cek di sini di bagian aplikasi, kemudian di model. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa model karyawan kita sudah terbuat. Oke, langsung aja kita buat untuk model yang kedua. Misalnya kita buat model jabatan. Oke, ini model kedua kita ya, jabatan. Oke, model kedua kita berhasil. Nah, ini ya, pertama jabatan, yang kedua karyawan. Oke, kemudian tugas kita setelah membuat model, kita akan mengisi struktur pada model yang udah kita buat tadi. Nah, oke, langsung aja kita ke database. Nah, ini migration-nya. Oke, di migration ini, di tabel karyawan, pertama di karyawan, untuk strukturnya itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah buatkan struktur tabel karyawan yang sederhana, yaitu memiliki nama kolom. Yang pertama ada nama karyawan, nama jabatan, dan foto. Dan untuk tabel jabatan nantinya akan kita buat nama jabatan. Nah, nanti untuk tabel karyawan dan jabatan itu akan berelasi pada kolom nama jabatan. Nah, gimana caranya nanti kita lihat aja di video ini ya. Oke, langsung aja kita ke VS Code-nya, kita isikan struktur tabelnya. Nah, di bagian sini kita buatkan ID, kita ganti dengan string untuk tipe data. Nah, dalam sini kita buatkan struktur tabelnya, nama karyawan. Oke, kita lanjutkan, di bawah juga kita buat nama jabatan. Nah, karena nama jabatan ini yang berelasi ke tabel jabatan, maka di sini tipe datanya itu kita ganti menjadi foreign ID. Karena nama jabatan ini sebagai foreign key di tabel ini dan primary key pada tabel selanjutnya, pada tabel jabatan. Oke, kita isi sebagai foreign ID. Oke, ini ya. Kemudian kita enter. Di sini kita buat foto. Oke, selesai untuk struktur tabel di tabel karyawan. Kemudian kita lanjutkan di script jabatan. Kita copy aja, import di jabatan.
paste. Di sini kita ubah menjadi nama jabatan. Oke, kita save. Kemudian kita ke model. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama, kita buatkan protected. Ikuti saja ya teman-teman. Kita tambah gini, seperti dolar, fill label sama dengan, terus kita buka array. Nah, di sini kita isikan nama kolomnya. Tadi jabatan memiliki satu kolom, yaitu nama NM jabatan. Oke, jangan lupa kita isi di sini titik koma dan kita save. Ini di karyawan juga sama, kita kopikan aja. Di sini kita ganti menjadi NM karyawan ya, harus sesuai dengan tabel migrate yang udah kita buat tadi. Ini database-nya, nama karyawan, nama jabatan, foto. Yang terakhir ada namanya foto. Oke, ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kita selanjutnya adalah kita akan matikan sintak PHP artisan ratu. Oke, kita langsung enter. Yes. Oke, ini sudah tersinkron ya ke database-nya. Oke, selanjutnya kita akan mendownload filament. Nah, untuk mendownload filament kita ketikkan sintak ini, composer required filament titik 2 di atas, titik 2 ya guys. Kemudian ada tanda seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan 3.2 ini variasinya. Oke, kalau udah kita tutup dengan B. Oke, langsung kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Pastikan saat mendownload tidak ada yang merah ya guys. Nah, oke, instalasi Laravel filamentnya sudah selesai. Oke, lanjut kita akan membuat dashboard atau panel dengan menggunakan filament. Sintaknya seperti ini. PHP artisan, huruf kecil ya guys, PHP artisan make, PHP artisan filament. Install panel. Ya, seperti ini ya guys, pastikan untuk tulisannya itu nggak ada yang salah. Oke, langsung aja, kalau udah pas tulisannya kita enter. Nah, saat diminta admin kita langsung enter aja. Nah, untuk ini kita tekan no aja. Oke, dashboardnya sudah selesai. Oke, kita akan melihat dashboardnya dengan cara PHP artisan. Kita jalankan dulu Laravelnya. Nah, langsung aja kita kopikan link ini. Kita buka browser. Nah, di sini kita bisa pastikan. Nah, kita tambahkan admin login. Oke, enter.
Nah, untuk membuat user kita kembali lagi ke terminal Visual Studio Code dan kata baru kita buat user dengan sintak ini php artisan make filament user. Jadi langsung kita enter error. Oke, mungkin sintaknya yang salah. Langsung aja kita enter coba. Oke, error sintaknya. Oke, sebentar saya cek yang benarnya apa. Make filament user. Nah, ini ya yang betulnya nih, php artisan make filament user. Jadi kita salahnya di ini kita spasi. Ya, jangan ada spasi di titik 2 spasi filament, enggak gitu. Tapi titik 2 langsung filament user gitu ya. Oke, di nama kita buat nama kita misalnya diva, terus emailnya misal diva02 email. Nah, passwordnya kita buatkan. Nah, di sini emang tidak terlihat ya passwordnya, tapi di sini sudah tertulis. Nah, gitu. Oke, kita enter aja. Nah, sekarang sudah selesai. Coba kita login. Diva02 email default. Oke, passwordnya kita masukkan. Langsung kita sign in, coba. Nah, oke, ini ya tampilan dashboard atau panel dari Laravel filament yang barusan kita buat tadi. Nah, oke, kemudian kita akan mencoba membuat resource. Nah, resource di sini dari tabel jabatan dan karyawan. Oke, untuk membuat resource itu sintaknya adalah php artisan make filament resource ya. Oke, kita enter aja. Nah, di sini diminta what is the model name. Nah, kita masukkan pertama model jabatan terlebih dahulu. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa dari model jabatan sudah dibuat. Nah, kita buat untuk model karyawan juga. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan namanya karyawan. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini resource dari tabel jabatan dan karyawan sudah dibuat. Oke, kita cek di browsernya apakah sudah dibuat. Kita refresh saja. Nah, oke, udah ya. Di sini sudah muncul resource dari jabatan dan karyawan. Oke, kemudian kita langsung aja membuat from dari resource jabatan ini. Nah, untuk membuat from-nya itu di bagian sini di public static function from. Nah, yang perlu kita ketikkan di sini adalah from component, kemudian text input ya, karena kita ingin membuat sebuah nama ya, titik dua kali, kemudian kita buat make nama apa tadi di jabatan, nama jabatan, nm jabatan harus sama ya guys, karena nanti kalau misalnya berbeda dia bakal terjadi error. Ini udah nama jabatan. Kemudian coba kita cek di jabatan, new jabatan. Kita coba input datanya untuk melihat from. Nah, ini sudah terbuat ya guys. Nah, kemudian di sini kan masih nm jabatan. Kita akan coba membuat di sini nama jabatan. Oke, langsung aja kita buat dengan menggunakan function label. Oke, label burung titik di atas, buatkan nama jabatan. Nah, kemudian kita gunakan lagi function placeholder. Oke, function ini digunakan untuk membuat keterangan di dalam kotak tadi. Nah, kotak penginputan data. Misalnya kita isikan di sini isi nama jabatan. Oke.
Oke, kemudian kita menggunakan yang terakhir function required. Nah, kenapa kita menggunakan function ini? Untuk memberikan function wajib diisi. Nah, apabila tidak diisi, maka tidak akan bisa disubmit. Seperti itu ya. Oke, langsung aja. Kemudian kita, karena di model jabatan ini hanya memiliki satu kolom, jadi hanya satu ini ya, formnya ya. Oke, langsung aja kita copy untuk kita buat di resource karyawan. Oke, kita copy resource karyawan, pastikan aja. Nah, untuk di karyawan itu yang pertama ada NM karyawan. Oke, harus sama ya guys, NM karyawan. Oke, di sini kita isikan nama karyawan, nama lengkap aja ya. Isikan nama lengkap. Kemudian udah selesai. Kemudian kita enter lagi, kita buat untuk kolom NM jabatan. Kita buat untuk NM jabatan, copy, paste. Di sini namanya NM jabatan. Oke, karena NM jabatan ini merupakan relasi dari tabel karyawan dan jabatan, maka kita akan membuatkan di bagian sini ya. Kita placeholdernya boleh dihapus. Oh iya, nah ini di sini tipenya ini bukan text input untuk NM jabatan karena dia merupakan relasi. Jadi kita akan membuat select. Nah, jadi nanti akan muncul seperti pilihan seperti itu dia di formnya. Kita buat di sini relationship. Nah, oke. Kemudian buka kurung. Nah, nanti kita akan mengisi dalam titik 2 di sini. Nah, untuk itu kita harus buat dulu relasi dari model jabatan dan karyawan. Oke, untuk di jabatan, karena dia memiliki satu kolom dan karyawan memiliki banyak kolom, jadi kita harus tahu dulu bahwa jenis relasi yang mereka gunakan, apakah many to many ataukah one to one atau yang lainnya. Karena di sini dia satu kolomnya, jadi dia menggunakan one to many. Nah, jadi untuk one to many itu jenisnya adalah belong to, has many ya. Kita tuliskan aja sintaknya untuk merelasikan mereka. Public function, karena ini jabatan, jadi yang akan kita relasikan ke karyawan, jadi di sini kita buatkan karyawan. Nah, oke, untuk kurung 2. Perhatikan aja ya teman-teman. Kemudian kita buat return. Nah, jenisnya adalah has many. Nah, karena dia dari satu ke banyak, kayak gitu ya. Simple pemahamannya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita buat yang lebih jelasnya lagi ke karyawan, dari karyawan plus. Oke, kurung. Mungkin ini di save aja teman-teman dan di copy, kita pastikan ke karyawan. Nah, tapi di karyawan yang ini tuh berubah jadi jabatan. Nah, karena kita akan merelasikan dari tabel karyawan ke tabel jabatan. Kita hapus aja jabatan. Nah, ini juga berubah. Yang tadi kan jabatan ini kan dari satu ke banyak. Kalau karyawan ini dari banyak ke satu, sehingga jenis relasinya menjadi belong to. Oke, paham ya, kamu paham ya? Kemudian kita tulis di sini jabatan. Oke. Nah, oke, kalau udah, di sini kita kembali lagi ke resource karyawan. Di sininya kita tuliskan
jabatan, karena kita akan merelasikan dari tabel karyawan ke jabatan. Nah, di sini kita tuliskan jabatan. Kemudian tabel yang terrelasi yaitu NM jabatan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir kita buat untuk kolom yang ketiga, yaitu foto ya teman-teman. Foto kita kopikan juga sama. Paste foto di sini kita ubah jadi nama kolom foto. Dan di sini bukan teks input tapi file upload. Nah, file upload. Nah, jadi di sini kita isikan foto untuk labelnya ya. Nah, tidak perlu placeholder. Oke. Oke. Coba kita lihat dulu ya untuk formnya, jangan lupa di save. Kita lihat dulu untuk formnya. Kita coba refresh. Nah, ini ya sudah terlihat di nama jabatan, isi nama jabatan. Oke, coba kita isi misalnya ketua. Oke, ketua. Nah, kita create. Nah, oke, sudah selesai, kita berhasil meng-create, dan ketika kita meng-create, dia nge-stuck di sini, tidak kembali ke menu jabatan dan menampilkan gambarnya. Nah, bagaimana cara kita kembali ke halaman utama? Dengan cara kita tambahkan sintak di bagian jabatan resource, di bagian create dan edit ini. Nah, di bagian create, kita tuliskan di bawah sini yaitu protected function get redirect. URL. Perhatikan tulisannya jangan sampai salah ya guys. Nah, kalian bisa pause kalau emang saya menjelaskannya terlalu cepat. String. Nah, ini tipe datanya kita klik OK. Kita ketikkan get this get this get URL. Nah, jadi dalam kurung ini kita isikan index. Oke. Itu koma, jangan lupa. Nah, udah ya, udah selesai. Langsung kita kopikan aja yang ada, kita klik. Jangan lupa di save. Kita pastikan di edit jabatan di bawah function get header ya. Oke. Save. Kemudian untuk di bagian karyawan juga di create-nya dan di editnya juga. Oke, kita pastikan. Nah, kita save, coba kita tes. Dapat di refresh dulu. Kita tes apakah dia bisa. Nah, coba kita have change ya. Kita simpan editannya. Apakah dia bakal kembali? Nah, oke, sudah ya, sudah kembali dan ke kolom, menampilkan kolom. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa tidak terlihat gambarnya? Nah, bukan gambarnya tapi tidak terlihat datanya. Nah, untuk menampilkan datanya kita perlu menambahkan sedikit lagi sintak di bagian jabatan, di bagian sini, di bagian public static function table di bagian kolom. Nah, untuk di sini kita isikan tables, kemudian huruf besar ya guys, takutnya salah. Kita harus sesuaikan dengan yang di atas.
Kalau di atas teks berarti di bawah juga teks. Next. Apa nama kolomnya? Nama jabatan. NM jabatan. Oke. Kalau kalian ingin menambahkan searching, boleh di function searching. Ada R-nya nih, searchable ya. Oke, koma, jangan lupa koma. Dan kita save. Nah, coba kita lihat di sini apakah sudah menampilkan datanya. Apakah data yang kita input tadi sudah ditampilkan? Oke. Teks kolomnya error. Teks kolom. Oke. Kita lihat di sini apa yang salah. Oke, di sini ya salah guys, di sini. Nah, ini bukan nggak ada O lagi ya, langsung kolom. Di sini juga langsung kolom, nggak pakai O lagi. Nah, ya. Perhatikan sintaks supaya tidak terjadi error seperti ini. Coba kita tes apakah sudah berhasil. Oke, sudah bisa ya. Nah, jadi hanya sedikit kesalahan itu bisa membuat error. Nah, gitu guys. Jadi perhatikan sintaks yang kalian ketik. Oke, ini sudah menampilkan data yang kita input tadi, yaitu kedua. Nah, oke, kita lanjut ke karyawan. Kita cek apakah form tadi sudah berhasil dibuat. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ada nama lengkap. Oh, nama lengkap dua-duanya. Oke, kita lihat di sini. Di bagian resource karyawan, nama, oh ya. Di sini kita lupa mengubah nama jabatan. Oke, jangan lupa juga kita isikan di sini apa tadi untuk menampilkan datanya. Kita copy aja dari sini, copy, pastekan di sini. Oke, tapi ini kita ubah jadi nama karyawan. Kita paste lagi, ini kita hapus untuk membuat tabel atau kolom di bawahnya. Kolom di bawahnya yaitu nama jabatan yang ini ya. Nama jabatan pas, kemudian ada lanjutannya nih. Ini kita buatkan relasinya guys. Nah, ini ya. Kita copy aja yang relationship yang ada kita buat di atas tadi, kemudian kita pastekan di sini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk foto, saya mau fotonya itu di bagian pertama. Oops. Di bagian pertama kita copy aja, paste. Kalau untuk itu foto itu dia image. Nah, image kolom image, nama kolomnya adalah foto. Oke, kita save. Kita coba apakah dia bisa tampil. Isikan nama lengkap misalnya kita tidak. Oke, kita ketua ini yang tadi ya yang udah kita buat di nama jabatan. Dan di browser kita cek foto, misalnya kita upload foto ini deh ya, dan kita open. Oke, kita tunggu file uploadnya selesai. Nah, oke, kita klik. Oke, ini ya sudah dapat menampilkan datanya, tapi fotonya itu tidak tampil, hanya tampil seperti ini. Nah, caranya oke, kita akan buat di sini di bagian .env di up URL. Oke, kita buatkan itu ya. Kita refresh, coba apakah fotonya sudah muncul. Ini tidak bisa dibaca. Tidak muncul juga. Oke, kita lihat apakah ada yang salah di sintaknya. Ini udah pas 8.000. Kita save, kemudian di atasnya kita lihat
Ini lagi pas menuju volume. Oh, kita belum menjalankan PHP artisan storage link. Kita tes ya, tes ya guys. Oke, ini udah kita jalankan yang untuk menampung file upload yang kita upload. Coba kita refresh apakah sudah bisa. Oke, ini sudah terlihat ya gambarnya. Terus nama karyawan juga sudah terlihat, tetapi nama jabatan itu tidak terlihat. Nah, oke, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu. Apa kita belum pilih tadi? Coba kita pilih misalnya. Ketua. Oh, errornya itu di bagian sini guys, ketua kalian. Oke, di sini errornya dibilang ketua. Oh, integer. Oh, berarti tipe datanya kita harus ganti. Jadi kita lihat ini database-nya. Nama database kita adalah karyawan. Pada kolom pada tabel jabatan kita lihat nama jabatannya varchar. Dan di tabel jabatan itu nama jabatannya big integer. Jadi kita ganti aja ke varchar. Oke, langsung aja kita save. Nah, kalau udah kita save, coba kita buka di sini ya, apakah sudah berhasil. Bismillah, kita pilih ketua. Kita save. Oke, sudah bisa ya. Nah, akhirnya jabatan ini sudah keluar ketua. Oke, coba kita inputkan lagi di jabatan ini nama jabatan baru, misalnya sekretaris. Kita create. Oke, udah muncul. Kita tambahkan juga di data di karyawan. Kita tambah misalnya siapa, Bima. Dia adalah seorang sekretaris dan kita akan mengupload fotonya, yaitu misalnya ini deh ya. Oke, kita tunggu uploadingnya. Oke, nah kalau udah langsung aja kita create. Nah, oke ya, fotonya sudah terlihat, nama karyawan sudah terlihat, dan nama jabatannya sudah terhubung. Jadi pada tabel jabatan dan karyawan itu sudah ada relasi, yaitu pada kolom nama jabatan. Oke, segitu dulu tutorial dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.